Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan mengenai rela dibentuk. Dan ayat yang saya kutip adalah di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua di ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul rela dibentuk, memberi diri untuk dibentuk. Yeremia adalah seorang nabi muda yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem, untuk memberitakan kepada mereka betapa jahatnya mereka, betapa banyaknya dosa yang mereka perbuat sehingga mereka melukai hati Tuhan. Dan nabi ini disebut juga dengan nabi meratap, nabi menangis. Karena apa? Karena setiap pemberitaan firman Tuhan yang nantinya ia sampaikan kepada bangsa itu, kebanyakan dari firman itu memang benar-benar ditolak oleh bangsa Yehuda dan Yerusalem. Dan dari semula ketika Tuhan panggil Yeremia, ia bukan seorang yang hebat, yang terkenal dengan kepandaiannya dalam berbicara. Tapi kalau kita belajar di pasalnya yang pertama nanti, di sana dikatakan bahwa Yeremia ini sempat menolak. Ya, ia berkata kepada Tuhan, "Aku tidak pandai berbicara, Tuhan. Aku bukan seorang yang fasih lidah." Dan dari sini kita melihat kepribadian seorang Yeremia bukan seorang yang pandai berbicara, bukan seorang yang pandai mengarang, berkata-kata menurut kehendak hatinya, bukan. Tapi Tuhanlah yang panggil dia dan pakai dia untuk menjadi seorang nabi, untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem. Dan di dalam sepanjang pelayanan Yeremia, ada banyak kehalangan, ada banyak tantangan yang dialami oleh Yeremia. Dimulai dari ia harus mengatasi pribadinya yang suka minder, kurang percaya diri, menganggap dirinya tidak mampu, dan ketika ia harus melayani, pemberitaan firman yang ia sampaikan ditolak. Dan kalau kita belajar juga di pasal sebelumnya bahwa ia terancam nyawanya, ia diancam ketika ia berada di Anatot. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang dialami oleh seorang Yeremia ketika ia melayani Tuhan di dalam memberitakan firman Tuhan, menyampaikan nubuat Tuhan. Dan di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke suatu tempat di mana dilakukan pekerjaan untuk membuat sebuah bejana periuk oleh seorang tukang periuk, ya. Dan di sana memang firman Tuhan yang nantinya itu ditujukan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem, tapi kita mau belajar bahwa sebenarnya tokoh utama yang belajar pada saat itu adalah Nabi Yeremia itu sendiri. Ia yang diutus, yang disuruh oleh Tuhan untuk datang ke tempat itu, untuk melihat bagaimana seorang tukang periuk mengerjakan periuknya, mengerjakan bejananya. Dan di sana ia sendiri belajar bagaimana Tuhan akan membentuk bangsa Yehuda, bangsa Yerusalem. Tapi terlebih dahulu bagaimana Tuhan akan membentuk pribadinya yang tadinya kurang percaya diri, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya ditolak oleh bangsa Yehuda dan Yerusalem, tapi Tuhan tetap pakai ia menjadi seorang nabi. Yang tadinya ia harus diancam nyawanya, tapi Tuhan selalu membela kehidupannya. Dan kita melihat bahwa pembelaan Tuhan nyata bagi Yeremia. Sekalipun kalau kita lihat dalam ratapan Yeremia, di sana Yeremia sempat berkata, kenapa orang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tapi dari situ kita belajar bahwa Tuhan itu penuh kasih. Sekalipun bangsa Yehuda dan Yerusalem sudah menolak firman Tuhan, berbuat jahat di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Yehuda dan Yerusalem, termasuk setiap hamba-hambanya, termasuk para nabi yang menyampaikan firman Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, bagaimana Tuhan membentuk hidup kita sebagai orang percaya, ya. Bagaimana Tuhan membentuk hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita dibentuk sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dan dari sini kita belajar bahwa pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu punya maksud dan tujuan. Banyak di antara kita yang mungkin berkata bahwa ketika banyak masalah, banyak tantangan, dan prosesnya Tuhan itu terlalu berat bagi kita, seakan-akan kita berpikir bahwa kita sedang dipermainkan oleh Tuhan, bahwa kita sedang dijadikan robot oleh Tuhan, boneka mainan Tuhan. Bukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita memahami bahwa dalam setiap kehidupan kita mungkin ada banyak proses, mungkin ada banyak pengujian yang kita lewati, tapi di balik itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Ya, ada maksud dan tujuan Tuhan di balik setiap proses yang kita alami. Dan kita perlu juga memahami bahwa tujuan Tuhan itu bukan menurut apa yang ada di dalam pikiran kita, yang mungkin kita pandang baik, yang mungkin kita pandang istimewa, terbaik. Tapi perlu kita pahami, perlu kita renungkan ya, satu hal yang mau saya tekankan pagi hari ini ya, bahwa pembentukan Tuhan itu kadang memang berat untuk kita lewati. Tapi tujuan pembentukan Tuhan adalah hasil yang terbaik, hasil yang sempurna. Ya, bukan berdasarkan apa yang tadinya kita pandang baik, apa yang tadinya kita pandang adalah teristimewa. Tapi kita perlu memahami bahwa tujuan Tuhan, maksud Tuhan di balik setiap pembentukan itu adalah hasil yang terbaik, hasil yang sempurna. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya yang dibentuk pada saat ini, yang sedang mengalami proses pada saat ini? Ya, kita perlu yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita secara pribadi, kalau kita mengandalkan apa yang ada pada kita, kita tidak akan mampu melewati prosesnya Tuhan. Dan mungkin kita akan mundur, kita akan jatuh, kita akan berhenti di tengah jalan. Tapi ketika Tuhan mau proses, Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau ajar kita menjadi bejana yang indah, menjadikan kita menjadi hal yang istimewa, kita perlu penyerahan diri kepada Tuhan. Kita bukan berkata, Tuhan aku mau seperti ini, aku mau jadi seperti ini. Tapi kita mau belajar berkata, Tuhan ini aku, bentuklah aku, jadikanlah aku menjadi apa yang Engkau pandang baik, apa yang Engkau pandang sempurna. Jadi itu poin pertama yang perlu kita pelajari, bahwa ketika Tuhan membentuk kita dengan maksud dan tujuannya, kita perlu penyerahan diri penuh secara total kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan membentuk hidup kita sebagai orang percaya? Kita dibentuk secara bertahap dalam pengawasan Tuhan. Kita dibentuk secara bertahap dalam pengawasan Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 saya bacakan firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, tanah liat di tangan tukang periuk. Untuk pembentukan suatu bejana dari tanah liat, tidak cukup hanya membentuk, tidak cukup hanya menggumpal-gumpalkan tanah. Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada tahap, ada proses demi proses yang harus dikerjakan untuk nantinya menghasilkan suatu bejana yang istimewa, suatu bejana yang berkualitas, yang mahal, yang bernilai. Dan sama halnya seperti kita, untuk kita menjadi orang hebat, kita tidak hanya bisa sebatas membaca, kita tidak hanya bisa sebatas mendengar, tapi ada hal, ada proses, ada tahap yang harus kita lewati, mulai dari belajar, merenungkan, memahami, berusaha menggali apa yang perlu kita ketahui, sehingga nantinya kita punya nilai-nilai tertentu, pengetahuan yang hebat, pengetahuan dan wawasan yang luas. Jadi ada proses, ada tahapan di dalam pembentukan Tuhan. Tidak hanya hari ini, mungkin besok juga, seterusnya juga kita akan terus dibentuk, kita akan terus diasah, kita akan terus dikorek untuk menjadi suatu bejana yang bagus, bejana yang berkualitas, yang mahal, yang bernilai nantinya. Tapi ada hal yang lain yang saya cantumkan di sini, bahwa proses kita itu bertahap namun dalam pengawasan Tuhan. Kita diproses, ya, kita diuji, kita dibentuk dalam pengawasan Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ketika kita sedang diproses, ketika kita sedang berjalan dalam pembentukan Tuhan. Ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita untuk melihat bagaimana kita, sikap kita, hidup kita, hati kita menerima pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat bahwa ada banyak orang yang
ingin mendapatkan segala sesuatu, menerima segala sesuatu itu secara instan. Mereka mau menjadi orang yang hebat, tapi mereka tidak mau melewati proses yang panjang, cukup jalur yang singkat saja. Mereka mau mendapatkan sesuatu hal yang terbaik, tapi cukup dengan cara yang simpel saja. Itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada satu hal yang mau saya tekankan, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, termasuk tempat di mana engkau dibentuk pada saat ini. Ia tahu apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, baik, jahat, buruk yang kita lakukan, itu semua Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan kalau dalam proses yang kita jalani hari ini kita lakukan yang terbaik, kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati proses-proses yang kita jalani, pembentukan yang kita jalani itu, sehingga kita dimampukan melewati segala sesuatunya sampai kita mencapai tahap di mana kita menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang dipakai, yang diberkati, orang yang sukses, orang yang hebat di dalam iman kerohanian kita. Dan ada hal yang harus kita lakukan, ya, ada hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang pada saat ini diproses secara bertahan dalam pengawasan Tuhan adalah syukuri setiap proses Tuhan tahap demi tahap, ya, syukuri. Tidak ada artinya kita mengeluh, tidak ada artinya kita memberontak, tidak ada artinya kita bersungut-sungut atas setiap pembentukan Tuhan. Karena itu semua akan mendatangkan masalah, hal-hal lain yang mungkin tidak akan memuaskan bagi kita nantinya. Tapi ketika kita belajar untuk tetap mensyukuri setiap apa yang Tuhan kerjakan, proses demi proses, tahap demi tahap yang Tuhan sedang izinkan terjadi untuk kita alami, untuk kita lewati, belajar syukuri. Sehingga kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tetap mampu mengucap syukur. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dibentuk secara bertahap dalam pengawasan Tuhan, belajarlah syukuri, bersyukur atas setiap proses itu, bersyukur atas proses yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi ini 2 poin yang saya mau bagikan pada pagi hari ini kepada kita semua, bahwa kita dibentuk sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Jadi belajar untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Yang kedua, kita dibentuk secara bertahap dalam pengawasan Tuhan. Jadi syukurilah setiap proses Tuhan, maka kita akan benar-benar menjadi suatu bejana yang berkualitas, yang mampu mencapai tahap di mana kita menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang benar-benar layak di mata Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, orang yang mau diajar adalah orang yang terpelajar. Orang yang mau rela dibentuk adalah orang yang berkualitas, apalagi itu di dalam pengawasan Tuhan. Jadi mari kita mau terus datang kepada Tuhan, dekatkan diri, serahkan diri kita kepada Tuhan, syukuri segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami pada saat ini, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, dan Tuhan akan selalu memampukan kita melewati segala sesuatunya sampai tahap di mana kita mencapai kesempurnaan. Kita boleh kembali kepada kemuliaan, di mana kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.